Ya, Risa, Diana, mana Risa? Terus lagi Ibu Muhammad Rangga, Mesila, sakit ya? Enggak. Muhammad kemudian suaranya enggak ada. Muhammad apa? Oh iya. Kabarnya bagaimana, lama enggak hadir? Pindah. Kemudian Muhammad Fadlan, Muhammad 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 Habib yang makan apanya enggak sebut oke bagus Nadia ya Natasha Amanda Renal Adi Video Ada yang belum dipanggil? Enggak ada? Oke, baik. Coba sebelum kita memulai pelajaran, ada bagusnya pimpin doa dulu dong. Siapa yang biasa pimpin doa? Jadi kita berdoa dulu. Harus kita pahami banyak. Apa tujuan belajar aljabar? Apa hubungannya? Kita harus paham supaya kita bisa menerapkan dan bisa memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan pembelajaran untuk aljabar yang pertama adalah memahami arti huruf. Yang pertama tujuan pembelajarannya memahami arti huruf. Karena nanti dalam ada huruf-huruf yang dipakai yang kita belum tahu artinya apa. Memahami huruf sebagai pengganti huruf sebagai pengganti suatu benda, pengganti bilangan, sebagai pengganti bilangan. Akan kita capai pada hari ini sebagai pembuka dari pelajaran aljabar. Bilangannya apa, Bu? Karena kita belum tahu nilainya, baru nanti tahu huruf-hurufnya saja, ya. Nah, sebelum kita mulai lagi masuk ke aljabar lebih mendalam, ada nggak yang pernah disuruh orang tuanya belanja di rumah? Nah, siapa? Coba.
sama sayur bayam belinya, ditanya nggak harganya berapa? Ditanya, ada yang tanya, ada nggak yang belanja tapi nggak nanya harga? Ada, siapa? Eris. Eris pernah belanja tapi nggak tahu harganya? Pernah. Misalnya beli apa? Beli cabai, beli berapa? Beli 1/4, harganya berapa? Nggak tahu. Kamu belanja beli 1/4, terus pulang, ya. Sudah itu ditanya nggak berapa uangnya tadi, kurangnya berapa? Nggak tahu. Jadi sampai kamu pulang nggak tahu juga harganya berapa. Heran dong. Kamu dibawain uang berapa? 20.000. Kembaliannya berapa? Kembaliannya 11.000. Disuruh belanja. Halo. Disuruh belanja itunya beli cabai 1/4. Bawain 20.000. Ya. Erik beli cabai 1/4. Coba. Erik beli cabai. Oh, Eris awal. Jadi saja Eris beli cabai 1/4 kilo. Ya, bawa uang 20. Bawa 20. Kembaliannya berapa? Kembaliannya 11.000. Berarti hasil berapa? Harga cabai 1/4 dengan 11.000. Iya. Nah, sekarang salah 1.000 ya. Iya. Kembalian berarti harganya 11. Kalian tadi apa yang tuliskan sama gunakan ya. Cabainya 1/9. Kalau 1 berapa? 40. Berapa? Berapa bis? Berapa bis? 9 kali 4 katanya. Berapa? 36.000. Jadi 1 kilonya 1 kilo sama dengan 36.000. Nah, ini ya kan? Ini kalau misalnya 1 kilo, ada yang misalnya yang lain coba, ada yang pernah beli pena atau beli jajan yang lain coba? Ada nggak yang beli jajan tapi belum tahu harganya, belinya lebih dari 1? Ada. Coba siapa? Apa? Beli pena berapa? Beli pena 2. Harganya berapa 2? 5.000. Nah, Tiara beli pena 2. Tiara beli 2 pena. Sama dengan berapa? 5.000. Beli pena 2 pena harganya 5.000. Kalau 1 pena berapa? 2.500. Mana 2.500? Nah, sekarang nama pena ini kita ganti berapa tadi? 2.000. Berarti sama dengan 2 dikali 2.500 lalu sama dengan 5.000. Ya. Nah, nilai ini kan sudah kita ketahui. Sekarang kalau sebelumnya apa? Ya. Nah, dalam matematika, dalam model matematika ini bisa ditulis sebagai apa pengganti pena ini? Pengganti 2.500 ini dari apa? Diganti dengan huruf. Mau pakai huruf apa? Boleh. Berarti kita punya apa di sini? 2x sama dengan berapa? 5.000. Nah, nilai x ini yang akan kita cari tahu. Apa sih x itu? Ya. Nah, dalam aljabar, halo. Dalam aljabar, x ini disebut dengan variabel. Atau bahasa kita disebut dengan
Kelompok 2. Belakang kelompok 1. Ya. Kelompok 2. Oke. Kelompok 3. Ini ya. Kelompok. Oke. Ya. Yang pertama kita lihat dulu katanya lembar serta ini. Artinya ini untuk kalian bekerja. Ya. Mengapa bekerja? Untuk apa kita bekerja? Untuk dapat hasil. Nah, setelah bekerja nanti kalian dapatkan hasilnya. Kalau tidak bekerja berarti tidak dapatkan hasil. Oke? Nah, sekarang kita lihat. Tulis dulu nama kelompoknya. Kelompok 1 tulis namanya. Ya, silakan tulis dulu. Ibu punya hadiah untuk kamu coba. Oh iya, nanti dilanjutkan setelah ya. Yo, Karangga sambil di situ coba. Ibu punya Karangga. X ditambah 3 sama dengan 5. Karangga. Oke. Nah, ini kasih 4. 4x tambah 3 sama dengan 5. Karangga, mana yang disebut dengan variabel? Yang belakang 4. Di belakang 4. Oke, ini ya belakang 4 ya? Oke, apa namanya? X. Jadi variabelnya adalah X. Mana koefisiennya, Karangga? Angka 4 koefisiennya. Konstantanya yang mana? Angka 3. Angka 5 disebut koefisien juga. Konstanta juga kan? Iya, kenapa? Karena sudah tahu nilainya. Jadi karena dia sudah tahu nilainya berarti dia disebut dengan konstanta. Oke, silakan lanjutkan kerjaannya. Nah, kita buka halaman yang kedua. Nah, coba lihat di halaman pertama. Halaman kedua. Ada gambar apa tuh? Ada gambar ini. Orang. Apa dalam pikiran dia? Pakai sama dengan 16. X-nya berapa? Ya. Berapa X-nya? 2. Berapa nilai X-nya? Nilai X-nya berapa? Baru tahu. Sudah. Oke, baca dulu petunjuknya. Dan dari kerjaan lembar jawaban ini, lembar kerjanya. Kerjanya ada berapa? Yang pertama, iya. Yang kedua, menyajikan bentuk aljabar dari permasalahan kontekstual. Kontekstual itu kondisi nyata, itu namanya kontekstual ya. Kemudian menemukan pola hubungan dan menuliskan dalam bentuk aljabar. Yang keempat apa? Nah, sudah itu tujuan yang akan kita capai. Sudah, baru lanjut pengisiannya. Silakan bekerja sama dengan kelompoknya. Isi yang belum paham boleh ditanyakan. Ya, isi yang mau ditanyakan silakan ditanyakan. Tanya, kerjakan nomor 2 belum tahu, tanya nggak apa-apa. Tulis sambil disusun ya. Perintahnya sesuaikan dengan perintahnya, yang dikerjakan sesuai dengan perintah. Oke. Yuk. Kenapa? Ngantuk. Eris ngantuk. Yang lain ngantuk juga. Eris ngantuk. Ayo kita kasih semangat Eris dulu yuk. Sudah tunda dulu pekerjaannya, kita kasih semangat Eris semuanya. Yuk semuanya. Ibu punya sesuatu ya, punya sesuatu supaya kalian bersemangat dan Eris tidak ngantuk ya. Sudah. Nah, ibu carikan biar nggak ngantuk.
Oke, siap? Berdiri semua. Ya. Kamu ibu. Ya, lihat ke kamera, lihat ke kamera, lihat ke papan tulis. Ini sudah kamu siap enggak? Kalau nggak dihapus silakan enggak? Sambil disusun ya, biar tahu jumlahnya berapa. Yuk, silakan. Sudah di sini. Oke, coba deh. Ya, lanjut halaman berikutnya. Kalau yang semuanya apa? Boleh. Begini nih,
Dari sana kalau satu empat kalau dua berapa? Kalau dua berapa? Ayo itu lagi. Ini satu berapa? Empat. Kalau dua ini berapa ini? Tujuh. Kalau tiga berapa? Terus yang ini? 10. Kalau empat? 13. Ya, ya. Nah, coba temukan yang lanjut. Ya. Terus yang bawahnya. Nah, yang bawahnya. Ya. Temukan aja dulu polanya ini. Temukan polanya, bentuk aljabarnya temukan polanya. Kalau 4 itu dari mana? Supaya dia jadi 4. Ini ada berapa? Nah, kalau 4 ditransformasi berapa? Berarti 4 apa sama dengan 3 ditambah 1. Nah, sekarang ini apa? 7 dikurangi 2 berapa? 7 dikurangi 2. Ditambah 1 sama dengan 10. 3 kali 3 sama 1 terus 13 3 berapa ditambah 1 sama dengan 13 3 kali 4 tambah. Nah sekarang lihat ini 1 ini 2 ini 3 ini 4 berarti polanya apa? 3. Nah, dapat polanya. Apa polanya? 3 kali N tambah 1. Oke, sip. Belum dapat? Yang nomor 4 belum dapat? Nomor 4 sudah dapat belum? Sudah. Yang N ya? Yang N ini sudah dapat belum? Belum dapat? Coba lagi yuk. Dapat apa yuk? Terus, yang sudah dapat silakan lanjutkan soal di bawahnya. Ada pertanyaan diskusi. Pertanyaan diskusi yang pertama, berapa lidi yang diperlukan untuk 4 persegi? Nah, coba ada berapa? Ada berapa? 13. Coba. Mana cobanya? Coba. Nah, berapa jumlahnya? Nanti yang sekarang nomor 2. Nomor 2 sudah? Nomor 1 sudah? Polanya tadi sudah dapat belum? Polanya ini. Nah, sudah dapat. Ya, ini sudah. Ini dapat sudah, coba turunin dulu. Kalau persegi panjang, kalau
segi dapatnya berapa? Kalau yang lempar? Ya, nggak boleh masuk harus semangat. Cari dulu. Jawab dulu nih. Ya. Sudah? Ya, oke. Nah, nanti ya kalian boleh coba di dalam di rumah, di lingkungannya ada warung kan? Nah, boleh sekali-sekali kamu mencari penerapan dalam penerapan aljabar dalam kehidupan kalian di rumah. Misalnya disuruh beli apa oleh ibunya, ya kan? Tanpa tahu harganya, nggak usah tanya dulu. Nah, sekarang nanti kamu tentukan. Oh, berarti misalnya disuruh beli gula nih. Nah, beli gula 2 kilo, dibawain uang sama ibunya 50.000. Ya kan? Udah, dibawain uang 50.000. Bu, beli gula 2 kilo. Ini kembaliannya, kata penjualnya, ya kan? Sampai rumah, halo, sampai rumah kalian hitung uangnya. Uangnya dihitung. Oke? Uangnya dihitung. Untuk apa menghitung uangnya? Sisa uangnya berapa tadi? Dari belanja 50.000, beli gula 2 kilo, sisanya berapa? Berarti harga 2 kilo tadi sama dengan uang yang sudah diberikan ke warungnya. Nanti baru kalian dapat, oh berarti 1 kilonya berapa? Oke? Bisa ya? Nah, nanti coba di rumah ya. Kalau disuruh belanja sama ibunya, nggak usah ditanyakan dulu. Oke? Nah, ibu tadi ada yang lupa, nak. Kita itu belajar harus tahu sejarah. Sejarah aljabar itu dari mana sih? Ya kan? Nah, kita belum belajar sejarahnya. Oke. Ini papan tulisnya. Kalau dihapus atau tidak? Jangan dihapus. Nenek dan Pengertian aljabar. Aljabar berasal dari bahasa Arab aljar, yang berarti pertemuan atau hubungan. Aljabar adalah cabang matematika yang mempelajari tentang struktur hubungan dan kuantitas. Aljabar juga biasanya diwakili oleh simbol yang biasanya berupa huruf. Contohnya X mewakili bilangan yang diketahui, dan ini mewakili bilangan yang ingin diketahui. Klasifikasi aljabar. Secara garis besar, aljabar dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, aljabar elementer. Aljabar elementer disebut juga aljabar dasar, yang mencatat sifat-sifat operasi bilangan real, menggunakan simbol sebagai pengganti untuk menandakan konstantan variabel, dan mempelajari aturan tentang ungkapan dan persamaan matematis yang melibatkan simbol-simbol tersebut. Yang kedua, aljabar abstrak. Aljabar abstrak disebut juga aljabar modern. Aljabar modern mendefinisikan dan menyelidiki struktur aljabar seperti kelompok matematika, cincin matematika, dan matematika bidang secara aksiomatis. Yang ketiga, aljabar linear. Aljabar linear mempelajari sifat-sifat dalam vektor termasuk matriks. Aljabar universal. Aljabar universal mempelajari sifat-sifat yang dimiliki semua struktur aljabar. Sejarah dan asal-usul aljabar. Penemu aljabar adalah Abu Abdullah Muhammad Ibni Musa Al-Khwarizmi. Ia merupakan ilmuwan yang menulis Alkitab Al-Jab wa Al-Muqabbalah, yang berarti The Comprehensive Book on Calculation by Completion and Balancing.
sejarawan meyakini bahwa karya Khwarizmi merupakan buku pertama dalam sejarah di mana istilah aljabar muncul dalam konteks disiplin ilmu. Dan ada beberapa orang menyebutkan bahwa matematikawan Yunani di zaman Helenisme, Diophantus, secara tradisional dikenal sebagai bapak aljabar. Ia juga menuliskan buku berjudul Arithmetica of Diophantus dan terdapat beberapa catatan tentang persamaan kuadran. Namun, dalam pandangan ilmuwan bernama Rashidi Rashid, dalam karya bukunya The Development of Arabic Mathematics menjelaskan bahwa karya Khwarizmi jauh lebih baik dibanding karya Diophantus. Asal mula pengetahuan aljabar sendiri sebenarnya merupakan penyempurnaan terhadap pengetahuan yang telah dicapai oleh bangsa Mesir dan Babylon. Bangsa tersebut telah memiliki catatan-catatan yang berhubungan dengan masalah aritmatika, aljabar, geometri pada permulaan 2000. Terima kasih semuanya sudah Ini kita bakal melakukan pola pakai lidi, kalau pakai koin berbentuk lidi. Nah itu bukan koin kalau kita pakai lidi. Oke, sudah selesai tadi diskusinya. Mau presentasi depan, kelompok mana yang maju presentasi depan? Mas, kelompok mana? Siap lebih awal, silakan ke depan. Mau kelompok 40, mau kelompok 50, silakan. Oke, kelompok 10, silakan. Yuk, kita siap sudah, teman-teman, ayo. Biar teman. Oke, silakan. Oke, ada kita presentasi ini sambil belajar memberanikan diri tampil di depan. Oke, salam musuh dong. Yuk, kenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 5, nama anggota kelompok Tiara Nayana Zara, Dira Mayu Putri, Alvina Diansyah, Rizky Aditya, dan Rizky Aditya. Di sini kami akan aljabar. Ya. Mulai dari persepsi. Satu, karena kamu mau beli tugas ada, tapi tidak tahu dalam satuannya gambar yang kamu lakukan. Nah, saya tanya ada Oke, baik. Kita langsung ya biar langsung ditanggapi. Mungkin yang kelompok lain ada tanggapan, ada jawaban lain dari nomor 1. Ada enggak? Ada enggak? Ada? Ada yang lain enggak? Enggak ada? Sama ya, kalau beli tanya langsung ya. Oke. Nomor 2. Jadi harga satu berapa? Dapatnya dari mana? Oh iya, oke. Lanjut. Yang berat.
Jumlah giginya ada berapa? Satu lagi. 4. Kelompok lain ada nggak jawabannya lain? Sama? Oke, lanjut. Gambar 2 7 lidi. Gambar 2 7 lidi. Kenapa? Ada banyak ada di sini berapa banyak lidinya? 2 persegi. Lidinya ada jumlah 7. Oke, ya. 3 kali jumlah lidi sama dengan 10. Kemudian 2 kali 4 jumlah lidi sama dengan jumlah lidi atau 12. Sekarang coba bentuk aljabarnya. Bentuk yang baris pertama apa? Tiga kali 1 tambah 1. Kalau perseginya banyaknya M, maka polanya jadi apa? 3 kali N tambah 1. 3 kali N tambah 1. Nah, yang bentuk aljabar sesungguhnya adalah yang 3 kali N ditambah 1. Nah, nilai N itu disebut apa? N itu disebut apa tadi? Variabel. 3-nya disebut apa? Koefisien. 1-nya disebut apa? Konstanta. Gitu. Lanjut. Pertanyaan diskusi. Nah, 4 persegi ada berapa? 13. Kelompok lain ada yang beda? Enggak ada. Lanjut. Nomor 2. Jika 10 persegi disusun berdampingan, berapa banyak lini yang dibutuhkan? 31. Kelompok lain. Kelompok lain. Kelompok lain berapa? Farhan? 33. Nah, 33 berarti Farhan beda. Kelompoknya 33 jawabnya ya. Oke. Yuk, jelas lanjut. Nanti kita bahas yang punya Farhan. Kelompok Farhan. Kelompok 2. Adakah pola yang kalian temukan? Tulisnya dengan menggunakan huruf N. Sebagai banyaknya persegi. Ada 3 kali N tambah 1. 3 kali N tambah 1. Ya, jadi pola yang ditemukan ada yang lain pola yang ditemukan? Tidak ada. Oke. Baik. Nah, terus yang nomor 3. Analisis dan representasi. Tuliskan bentuk umum jumlah lini berdasarkan N persegi. Ya, kalian berapa? 3 kali N tambah 1. Betul? Sama? Oke, baik, kita kasih ampun untuk kita kasih T, kita kasih O, kita kasih P, Oke, sekarang kelompok 5. Nah, sebagian besar jawaban dari pertanyaan yang ada pada LKPD, jawabannya hampir sama semua. Hanya kelompok 2 yang beda. Ibu masih kurang. Berapa? 25. 1. Ayo, 33 apa 25 apa 23? Berapa? 33. Nah, sekarang coba 33 dapatnya dari mana? Ayo. Coba. 33 dapatnya dari mana? Coba ayo. Dari mana? Mana? 33. 13 kali 2 tambah 7. Oh, dia dapatnya seperti ini. Coba, kenapa 13 kali 2?
Kenapa 13 kali 2? Nah, ini berapa nih? Perseginya 4. Terus dikali 2. Kalau 4 kali 2 berapa? 4 kali 2 8. Berarti ini 8 persegi maksud kamu. Ya, sementara nilainya 13. Berarti 13 kali 13 dikali berapa? Oh, 13 kali 2. Berarti 13 kali 2 berapa, Mbak? 26. Terus kalau tambah 2, 2-nya mana? 7. Berarti 26 tambah 7 berapa? Oke, kita buktikan ya. Kita buktikan hasil kerja dari kelompok 2. Untuk jawaban kelompok 2 tadi menjawab, untuk kelompok 2 katanya bukan 31 tapi 30. Ya, dari mana? Nah, tadi kalau pada baris ada perseginya berapa tadi? Baris keempat. Ini perseginya ada 4 ya. Kemudian gambarnya seperti ini. Ini kan? Ya, paham ya? Nah, ini jumlah lidinya berapa? Jumlah lidinya berapa? 13. Nah, kata Farhan 8 ini dikali 2. 4 ini dikali 2. Kalau 4 dikali 2 sama dengan 8. Nah, kalau 8 berarti ini juga dikali 2. Kalau dikali 2 berapa? 26. Sementara ini kan 8 ya baru ya, kali 2 ya. Kalau kali 2 berarti di sini ada. Nah, seperti ini ya. Kan 2 kali kan? Ya. Ya, Farhan. Nah, 2 kali seperti ini ya. Nah, ini katanya ini 13, ini 13 berarti 26. Ditambah 2. Yang 2 tadi berapa, Nak? 2 persegi. 1, 2. Ada berapa lagi? 7. Jadi 26 ini ditambah 7 sama dengan 33. Coba kita perhatikan pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Nah, jika 10 persegi berdampingan, Ibu tanya kalau yang ini berdampingan tidak? Nah, ini tidak berdampingan, terus ini juga tidak berdampingan. Kalau yang berdampingan apa? Buat persegi, kemudian susun di sebelahnya, susun lagi di sebelahnya, terus sampai berapa? Sampai 10. Nah, udah berapa ini? 8 tambah lagi 2. Nah, ini baru berdampingan. Kalau ini berdampingan tidak? Tidak. Yang lain tidak berdampingan apa? Bahasa Indonesianya ayo. Kalau tidak berdampingan berpisah. Jadi belajar aljabar itu ada bahasa Indonesia juga di sini. Ya kan? Pernah belajar IPA enggak? Pernah mencari nilai sesuatu di pelajaran IPA? Misalnya apa? Mencari kecepatan, ya, mencari nilai percepatan dan lain. Sudah? Ya, oke, sudah selesai. Silakan kumpulkan lembar kerjanya. Ya, sudah susun. Yang perlu dicatat dari yang tadi silakan dicatat, kemudian siapkan anak pelatihannya. Catat soalnya dulu ya. Terima kasih. Ininya disimpan, jangan jauh ya, jangan buang sampah ya Nak ya.
Oke, sudah siapkan bukunya. Ibu mau lihat dulu apakah kalian sudah memahami atau belum soal yang sudah dibahas. Dari hasil yang sudah kita bahas, kalian sudah memahami belum apa yang tadi sudah dijelaskan? Oke, sudah. Nah, sebelum mulai silakan ibu kasih untuk dikerjakan di rumah ya. Tugasnya. Ya. Ya. Sebuah persegi panjang. Oh ya, boleh. Sebuah persegi panjang. Sebuah persegi panjang dengan nilai P samanya 3x ditambah 2. Nah, P-nya adalah 3x ditambah 2. L-nya apa L? Lebarnya adalah x dikurang 1. X dikurang 1. Ya, tentukan. Oke, tentukan keliling dan luas persegi panjang tersebut. Tentukan keliling dan luas persegi panjang tersebut. Sudah? Sudah belum? Sudah. Oke, kalau sudah, tutup bukunya. Oh, ya, cepat kita refleksi bersama-sama. Oke, hari ini kita sudah belajar aljabar. Ya. Oke, siapa yang mau menceritakan apa pengalaman belajar hari ini? Boleh. Leo? Enggak. Leo siapa? Hah? Cerita boleh. Ya, cerita boleh. Mau cerita apa? Apa yang didapat hari ini cerita? Apa yang kamu dapat? Coba, hal baru apa yang kalian dapatkan hari ini? Apa? Memahami? Apa lagi? Mengetahui aljabar. Manfaatnya bagaimana? Mengetahui sejarah aljabar. Ada lagi? Oke, jadi apa yang kita pelajari hari ini tentang aljabar itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang mau tanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, mari kita sama-sama mengakhiri pelajaran hari ini dengan kata hamdalah. Oke, selesai. Setelah ini pelajaran apa? Matematika. Siapkan bukunya, sebelum gurunya datang, kalian sudah siap untuk belajar. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.